Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dara Anggita dari Farmasi 1B Poltekkes Pangkalina. Nah, halo teman-teman, di video kali ini aku mau jelasin tentang sifat koligatif larutan. Jadi sebenarnya apa sih sifat koligatif larutan? Sederhananya, sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat larut dalam larutan, bukan pada jenis zatnya. Misalnya, kita punya larutan gula sama larutan garam. Kalau jumlah partikelnya sama, efeknya juga bakal sama walaupun zatnya beda. Jadi, semakin banyak partikel yang terlarut, maka semakin besar pengaruhnya terhadap sifat larutan tersebut, walaupun jenis zatnya berbeda. Nah, sifat koligatif ini ada 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita nambahin zat ke dalam larut, misalnya gula ke dalam air, molekul air jadi lebih susah buat menguap. Akibatnya tekanan uapnya menjadi turun dibanding air murni. Contohnya, air gula itu lebih lama menguap dibanding air biasa. Nah, penurunan tekanan uap itu larutan punya tekanan uap lebih rendah daripada larut murni seperti yang saya jelaskan tadi, karena partikel zat terlarut menghalangi molekul pelarut untuk menguap. Lihat ya contoh soal penurunan tekanan uap. Misalnya freezing mol pelarut 0,8 dan tekanan uap pelarut murni 100 mmHg. Rumusnya P sama dengan X pelarut dikali T. Nah, jadi 0,8 dikali 100 sama dengan hasilnya 80 Nah, ini contoh soal untuk artinya tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan larut murni. Nah, yang kedua, ada sifat kenaikan titik didih. Larutan mendidih pada suhu lebih tinggi daripada larut murni. Misalnya, diketahui suatu larutan mempunyai molekulitas 1 molar dan konstanta kenaikan titik didih air itu 0,52 derajat Celcius per molar. Rumusnya itu delta PB sama dengan KB dikali M. Jadi kita masukin angkanya dulu kan, 0,52 dikali 1 sama dengan 0,52 Celcius. Artinya kenaikan titik didih 0,52 derajat. Kalau titik didih air awalnya 100 derajat, berarti titik didih larutan jadi 100,52 Celcius.
Nah, yang ketiga itu penurunan titik beku. Kalau ini zat larut dalam beku proses pembentukan es jadi air, jadi lebih susah membeku. Makanya kalau es ditambah garam, suhunya bisa jadi lebih dingin lagi. Contohnya, misal ya, contohnya itu rumus dari penurunan titik didih itu delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, tadi contoh soalnya itu misalnya delta TF sama dengan KF-nya itu 1,86 dan molaritasnya 1. Jadi delta PF sama dengan 1,86 Celsius. Nah, yang keempat ini ada tekanan osmotik. Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan perpindahan pelarut melalui membran semi-permeable atau osmosis. Nah, ini berkaitan dengan osmosis ya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan ini. Nah, contohnya itu yang sering kita lihat cairan infus. Infus harus punya tekanan osmotik yang sama dengan darah supaya aman buat tubuh. Nah, selain itu juga, contoh soalnya tuh kita harus tahu dulu nih rumusnya. Rumusnya itu P sama dengan M dikali R dikali T. Nah, P itu adalah tekanan osmotik, kalau M molaritas, kalau R konstanta gas, dan T itu adalah suhu, atau bisa juga dengan menggunakan K ya. Nah, contohnya tuh misalnya diketahui molaritasnya 0,1 M, R itu 0,082 dan suhunya 300 Kelvin. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi 0,1 dikali 0,082 dikali 300. Jadi hasilnya adalah 2,46. Jadi tekanan osmotiknya sebesar 2,46 atmosfer. Nah, selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi sifat koligatif. Yang paling utama itu adalah jumlah partikel. Semakin banyak partikel, efeknya semakin besar. Terus ada juga jenis zat, terutama apakah dia elektrolit atau non elektrolit. Nah, elektrolit itu kayak garam, itu bisa terurai jadi ion-ion, jadi jumlah partikelnya lebih banyak. Makanya efeknya juga lebih besar dibandingkan gula yang tidak terurai. Jadi kesimpulannya, sifat koligatif itu ada 4: penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dan semuanya itu tergantung pada jumlah partikel zat larut. Semakin banyak partikel, semakin besar pengaruhnya. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Terima kasih. I just had to let you know you're
I just had to let you know you're. I just had to let you know you're.